Jadi, matematika berperan penting dalam memahami fenomena alam, salah satunya melalui konsep Golden Ratio atau rasio emas bernilai sekitar 1,618 yang sering dikaitkan dengan keteraturan dan keharmonisan bentuk alami. Danau Matano sebagai salah satu danau tektonik terdalam di Indonesia memiliki bentuk memanjang dan kontur tidak beraturan, hingga menarik untuk dianalisis secara matematis. Melalui pengukuran panjang dan lebar menggunakan peta berskala, penelitian ini menerapkan konsep Golden Ratio untuk melihat kesesuaian proporsi alami Danau Matano sekaligus memberikan pemahaman tentang keterkaitan antara teori matematika dan fenomena alam serta potensinya sebagai dasar kajian lanjutan di bidang lingkungan dan perencanaan kawasan. Ada perumusan masalah dari pelaksanaan proyek ini sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana membuktikan nilai Golden Ratio simpangan baku secara matematis. Dan yang kedua, apakah bentuk Danau Matano mendekati proporsi Golden Ratio berdasarkan hasil pengukuran. Adapun tujuan dari pelaksanaan proyek ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan konsep integrasi numerik yang telah dipelajari pada Matematika 1 untuk menyelesaikan persoalan nyata terkait pengukuran luas daerah tidak beraturan. Yang kedua, menghitung luas Danau Matano menggunakan metode trapesium sesuai pertanyaan pada soal dengan memanfaatkan data lebar pada setiap titik pengukuran. Yang ketiga, menghitung luas Danau Matano menggunakan metode Simpson sebagai metode yang lebih akurat dalam memperkirakan luas objek lengkung. Dan yang terakhir, membandingkan hasil kedua metode untuk mengetahui metode mana yang memberikan estimasi paling mendekati kondisi sebenarnya. Lalu ada manfaat proyek. Yang pertama adalah menambah wawasan tentang keterkaitan antara konsep matematika dan fenomena alam, khususnya dalam penerapan komunikasi numerik untuk menganalisis perubahan luas dan alam. Yang kedua adalah menjadi bahan evaluasi dalam memahami variasi bentuk alam di Danau Matano, sehingga memberikan sudut pandang baru tentang bagaimana metode trapesium dan Simpson bekerja dalam memodelkan daerah tidak beraturan. Yang ketiga, memberikan informasi mengenai estimasi luas dan karakteristik geometri Danau Matano, sehingga dapat mendukung penelitian lanjutan di bidang geomorfologi, hidrologi, lingkungan maupun perencanaan kawasan danau. Memberikan dasar dalam memilih metode integrasi numerik yang paling efektif, sehingga dapat digunakan sebagai rujukan dalam analisis matematis pada objek alam dengan geometri kompleks. Yang pertama ada konsep pengukuran luas dan tidak beraturan. Objek alam seperti danau atau sungai umumnya memiliki bentuk tidak beraturan, sehingga sulit dihitung dengan rumus geometri dasar. Untuk itu digunakan pendekatan numerik dengan membagi bentuk ke segmen kecil berdasarkan data lebar di titik tertentu. Lalu luas diperkirakan melalui teknik integrasi numerik. Dua metode yang sering dipakai adalah metode trapesium dan metode Simpson, yang mampu memberikan estimasi luas permukaan dengan tingkat ketelitian yang baik. Selanjutnya ada skala peta. Skala peta menunjukkan hubungan antara panjang pada peta dan panjang sebenarnya di lapangan. Dalam proyek ini digunakan skala 1 cm sama dengan 10 km. Skala ini mempermudah proses mengubah ukuran yang dibaca dari gambar peta menjadi nilai lebar bias dalam satuan kilometer, sehingga dapat digunakan dalam perhitungan luas. Metode trapesium sendiri itu salah satu teknik integrasi numerik yang menghampiri luas kurva dengan membaginya menjadi deretan trapesium. Luas total yang diperkirakan menggunakan formula L sama dengan H dalam kurung 2YO plus YN plus Y1 plus Y2 plus titik-titik plus YN dikurang 1. Dengan keterangan L sama dengan luas wilayah, H jarak antar pias, YI sama dengan lebar danau pada pias PI, N jumlah interval. Selanjutnya, untuk metode Simpson sendiri adalah teknik numerik untuk menghitung integral tertentu, terutama anti turunan sulit ditemukan dari data eksperimen. Metode ini mendekati kurva dengan parabola sehingga lebih akurat dibanding metode trapesium. Terdapat dua variasi, Simpson 1/3 dengan parabola dasar dan 3/4 yang lebih presisi karena menggunakan tambahan titik fungsi pada subinterval kelipatan 3. Untuk rumus umum metode Simpson sendiri itu L sama dengan 3 dikali H dikali dalam kurung YO plus YN plus 4 dikali dalam kurung Y1 plus Y3 plus Y5 plus tutup kurung ditambah 2X dalam kurung Y2 plus Y4 plus Y6 plus dalam kurung dan dalam kurung. Untuk metode trapesium sendiri, kita masukkan ke dalam rumus L sama dengan H dalam kurung YO tambah YN, lalu dibagi 2, ditambah Y1 tambah Y2, ditambah YN dikurang 1, dalam tutup kurung. H sendiri 5 km, N sama dengan 10, lebar danaunya 2, 8, 12, 15, 17, 16, 14, 10, dan 7, 4, 2. Lalu kita masukkan ke dalam rumus YO tambah Y10 dibagi 2, sama dengan 2 tambah 2, dibagi 2, sama dengan 2. Lalu kita masukkan ke dalam rumus lagi Y1 ditambah Y2, ditambah Y9 menghasilkan 103, lalu hasil akhirnya 5 dalam kurung 2 tambah 103, yang dimana memperoleh hasil 525 km persegi. Untuk metode Simpson sendiri, kita masukin ke rumus L sama dengan dalam kurung H/3. Dalam kurung YO tambah 4Y1 tambah 2Y2 tambah 4Y3 tambah titik-titik tambah YN tutup kurung. Diketahui H sama dengan 5 km, N sama dengan 10, yang dimana 10 itu bilangan genap. Lalu kita masukin ke dalam rumus L sama dengan 5/3, 2 tambah 4 dikali 8 tambah 2 kali 12 ditambah 4 kali 15 tambah 2 kali 17 tambah 4 kali 16 ditambah 2 kali 14 ditambah 4 dikali 10 ditambah 2 dikali 7 tambah 4 kali 4 tambah 2.
sehingga diperoleh hasil L sama dengan 5/3 dalam kurung 316 yang dimana hasilnya 526,7 km². Perbandingan metode trapesium dan Simpson. Berdasarkan hasil perhitungan, metode trapesium menghasilkan luas danau sebesar 525 km persegi, sedangkan metode Simpson menghasilkan 526,7 km persegi. Selisih hasil sebesar 1,7 km persegi menunjukkan adanya perbedaan tingkat ketelitian antara kedua metode. Metode Simpson dinilai lebih baik digunakan karena menggunakan pendekatan kurva parabola yang mampu mengikuti bentuk danau yang cenderung melengkung, sehingga hasil perhitungannya lebih mendekati kondisi sebenarnya. Sebaliknya, metode trapesium menggunakan pendekatan garis lurus antar titik sehingga kelihatannya relatif lebih rendah. Namun, metode ini lebih sederhana dan cepat dalam perhitungan. Dengan demikian, metode Simpson lebih direkomendasikan untuk perhitungan luas danau yang membutuhkan ketelitian tinggi. Sedangkan metode trapesium dapat digunakan untuk pendekatan awal atau ketika keterbatasan data dan waktu menjadi pertimbangan. Baik, adapun kesimpulannya berdasarkan serangkaian perhitungan dan analisis yang telah dilakukan. Beberapa poin penting dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, metode trapesium mampu memberikan gambaran awal mengenai luas danau Matano. Namun, ketelitiannya masih terbatas karena metode ini hanya menggunakan garis lurus sebagai pendekatan tepi danau. Bentuk danau yang tidak teratur membuat hasil yang diperoleh kurang mendekati nilai sebenarnya. Yang kedua, metode Simpson menghasilkan estimasi luas yang lebih akurat. Hal ini disebabkan oleh pendekatan kurva pada parabola yang lebih sesuai dengan bentuk alami tepi danau, sehingga memberikan tingkat kesalahan yang lebih kecil dibandingkan metode trapesium. Dan yang terakhir, dari perbandingan kedua metode dapat ditegaskan bahwa metode Simpson merupakan pendekatan yang lebih unggul dan lebih tepat digunakan untuk menghitung luas objek yang tidak beraturan seperti danau Matano.